Di video kali ini, aku akan memberikan tips kepada kalian untuk bisa mendapatkan skor sempurna di TPS UTBK 2020. Kalian udah penasaran? Check this out! Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Pat Oliver. Buat yang udah subscribe, thank you banget. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Buat yang baru mengunjungi channel ini, di channel ini aku ngebahas banyak tentang pendidikan ataupun edukasi di tingkat perkuliahan ataupun video-video menarik lainnya juga. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagram aku @patoliver. Linknya udah aku taruh di bawah ya. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke pembahasan topik utama kita, yaitu gimana caranya untuk bisa mendapatkan skor sempurna di UTBK 2020. Kalian mungkin sudah banyak banget nih yang tahu kan, untuk UTBK 2020 ini hanya diberikan ujian TPS ataupun tes potensi skolastik, di mana TPS ini berguna untuk mengukur kemampuan kognitif seorang calon mahasiswa baru untuk dapat digunakan di perkuliahan nantinya. Dan sebenarnya ada beberapa positif negatif dari ujian ini sendiri. Jadi kalau di ujian-ujian sebelumnya itu kan kalian harus ada ujian saintek ataupun sosumnya. Nah, jadi di TPS ini bener-bener gampang banget karena kalian itu nggak perlu lagi menghafalkan kayak matematika, fisika, kimia, biologi, ataupun kalian harus belajar geografi yang menghafalkan, butuh hafal teori, hafal juga namanya tentang rumus. Kalian harus banyak-banyak belajar lah pokoknya. Tapi kalau di TPS ini itu bener-bener gampang banget. Oh ya, sebelumnya di TPS ini itu sendiri terdiri dari 4 subtes. Nah, subtesnya itu apa aja? Yang pertama ada tes penalaran umum, dan yang kedua itu ada pemahaman bacaan dan menulis, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat itu ada pengetahuan kuantitatif. Kita bakal bahas bareng-bareng gimana caranya agar kalian bisa belajar dengan tepat dan memahami apa sih maksud dari subtes-subtes ini, agar kalian bisa mendapatkan skor maksimal ataupun bahkan mendapatkan nilai sempurna di UTBK 2020. Oke, TPS ini nanti masing-masing soalnya itu akan memiliki waktu masing-masing. Dari yang pertama itu biasanya ada tes penalaran umum. Teman-teman udah tahu belum sih tes penalaran umum itu apa? Penalaran umum itu simpelnya itu kalian bakal dituntut untuk bisa berpikir logis, analitik, dan juga membaca pernyataan. Jadi simpelnya tuh kayak gini, nanti soal-soalnya kayak gini. Akan diberikan sebuah teks paragraf, dan biasanya satu teks bacaan itu bisa untuk sampai 4 soal. Dan biasanya cuman kayak yang ditanyakan itu dari teks tersebut, kalian harus tahu poin-poin utama dari teks itu apa. Kalian harus bisa membaca data, membaca tabel, ataupun melihat pernyataan yang benar dari teks bacaan tersebut. Di situ juga nanti biasanya di tes penalaran umum ini juga bakal ada kayak soal hitung-hitungan, tapi hitung-hitungan sederhana, nggak sesulit sama yang kayak matematika dasar ataupun bahkan matematika IPA. Jadi menurut aku tes penalaran umum ini nggak begitu sulit, jadi teman-teman pasti bisa. Yang kedua itu ada tes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, tes pemahaman bacaan dan menulis ini itu sebenarnya gampang banget, kayak mirip-mirip bahasa Indonesia. Tapi yang lebih ditekankan di tes ini adalah bagaimana kalian itu dapat mengerti seperti kayak simpulan paragraf, ataupun kalian tahu tanda baca yang tepat seperti apa, kalian tahu kata-kata berimbuhan, kalian juga tahu bisa mengisi isi teks yang kosong, ataupun kalian tahu kata-kata dasarnya. Kalian harus pahami itu apa itu EYD ataupun PUEBI, pedoman bahasa yang baku loh gitu, seperti apa itu kalian harus tahu. Dan subtes ketiga itu ada pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di pengetahuan dan pemahaman umum ini itu lebih kayak soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk yang soal bahasa Indonesia sebenarnya nggak beda jauh dari subtes sebelumnya. Kalian cukup pahami bagaimana cara menulis yang benar, penggunaan bahasa baku yang benar, dan juga melihat pernyataan-pernyataan yang tepat, ataupun kayak kalimat tidak baku terdapat di mana, kalimat efektif terdapat di mana, seperti itu. Tetapi kalau bahasa Inggris di sini sebenarnya juga nggak begitu susah. Biasanya itu, dan benar-benar dari semua soal-soal yang udah aku baca juga dan pernah aku kerjain, biasanya ujiannya itu ada artikel ataupun teks panjang. Nah, di sini kendalanya mungkin banyak dari teman-teman yang
kurang mengerti isi dari teks tersebut. Seperti banyak vocab-vocab yang jarang kita dengar gitu loh teman-teman. Jadi kalian emang harus lebih banyak membaca sih supaya kalian tahu maksud dari isi teks tersebut. Simpelnya untuk si pengetahuan dan pemahaman umum bahasa Inggris ini, karena kalian nggak terlalu harus menggunakan grammar ataupun teks bahasa Inggris yang sulit banget, karena ini benar-benar lebih kayak UN tapi kalian lebih susah sedikit lah. Pokoknya kalian harus benar-benar bisa memahami apa yang ada di teks dan juga kalian bisa menjawabnya di soal. Itu sih sebenarnya. Dan mungkin ini sih yang paling banyak teman-teman khawatirkan tentang pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif itu sebenarnya bukan kayak matematika, tetapi di sini lebih kayak logika kalian berpikir. Ada kayak deret aritmatika ataupun deret gambar ataupun juga ada bagaimana pola-pola hitung gitu kan. Nah jadi ini benar-benar sebenarnya gampang banget dan nggak ada rumus khusus ataupun cara khusus untuk mengerjakannya seperti matematika yang rumus-rumus, karena di sini itu kalian bisa menggunakan cara kalian sendiri loh teman-teman. Gimana caranya? Yaitu dengan banyak berarti soal. Karena di sini kita bakal mencari jawaban hanya dengan mengurutkan pola-pola dari soal-soal tersebut. Jadi menurut aku emang ini sebenarnya gampang banget gitu loh. Kalian cuman kayak di aritmatika nih, entah aritmatika ataupun geometri, kalian cuman bener-bener cukup teliti untuk bisa menemukan pola-pola itu sendiri. Jadi nggak perlu nggak perlu menghafalkan rumus ataupun ya nggak sulit memahaminya gitu loh. Intinya kalian harus banyak mencoba, banyak berlatih untuk menemukan pola dengan cara kalian sendiri. Karena soalnya itu bener-bener bukan menggunakan rumus, tetapi bagaimana otak kalian itu bisa mencerna maksud dari soal ini dan menemukan pola yang tepat gitu loh. Itu dari kuantitatif. Jadi sebenarnya gampang banget. Tes dari semua TPS ini bener-bener gampang banget asalkan kalian paham dengan maksud dari soal-soal tersebut dan juga kalian banyak berlatih. Untuk kedepannya, kalau kalian banyak yang respons gimana cara mengerjakan soal TPS, mungkin di video berikutnya kita bakal belajar bareng-bareng nih untuk ngebahas masing-masing dari subtes ini. Mungkin ini ada yang terakhir sih, bagaimana caranya kalian agar bisa sukses nanti kan di tes TPS UTBK 2020 besok. Yang paling penting itu adalah kalian itu harus bener-bener latihan soal. Kalian latihan soal, kelemahan kalian di mana? Contohnya kalian kelemahannya di kuantitatif, berarti kalian harus perbanyak latihan soal di kuantitatif. Ataupun kalian itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang paling biasa itu kalian itu kehabisan waktu. Tipsnya adalah kalian harus membaca soal terlebih dahulu, baru setelah kalian sudah selesai membaca soalnya, baru kalian kembali ke teks bacaan tersebut. Nanti kalian akan menemukan jawabannya dan kalian bisa nuliskan jawabannya di lembar jawaban komputer sih lebih tepatnya. Terus saat kalian ujian itu paling penting di sini adalah kalian harus konsentrasi. Jangan sampai konsentrasi kalian itu buyar. Terus kalian juga jangan terburu-buru dan jangan juga terpaku hanya pada satu soal, karena itu bakal buang-buang waktu kalian. Kerjain aja sebisa kalian dulu dan jangan dibikin susah gitu loh. Kalau kalian nggak bisa, next dulu aja. Tapi kalau kalian merasa udah dikit lagi bisa tapi belum menemukan jawabannya, tembak aja. Dan yang terakhir adalah kalian itu harus teliti, karena kadang kayak merasa gampang meremehkan sesuatu, jadi kalian jadi nggak teliti deh dan akhirnya jawaban kalian jadi baik yang salah. Nah jadi mungkin itu sih teman-teman gimana caranya agar kalian bisa sukses untuk mendapatkan nilai sempurna di tes UTBK besok. Oh iya, habis ini aku juga bakal nih ngebahas tentang pembobotan skor dari nilai UTBK 2020. Masing-masing subtesnya itu katanya sih ada pembobotannya berapa persen, dan itu akan berpengaruh banget untuk peluang kalian lulus di PTN. Dan habis itu juga aku bakal bikin video habis dari pembobotan skor UTBK itu berkorelasi dengan gimana sih caranya untuk bisa memilih strategi memilih jurusan ataupun tips mengurutkan jurusan di pilihan SBMPTN 2020. Nah, jadi setelah nonton video ini, semoga kalian jadi lebih paham apa sih itu TPS dan apa sih maksud-maksud dari subtes yang ada di TPS UTBK 2020. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga pokoknya untuk share video ini ke semua teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan informasi dan manfaat yang sama dari video ini. Oke guys, mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah yang di bawah sini.
Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhirnya. Aku Pato Oliver, sampai berjumpa di video berikutnya. See you and bye-bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.